Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Abdul Rahman, mengajar di SMP Sukamana Paseh. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2023 dengan NIM 5232110273. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja, yaitu praktik pembelajaran di kelas 7 SMP Sukamana Paseh dengan materi Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ananda semuanya. Sehat? Sebelum kita mengawali pembelajaran, sekalipun siang, lemah, letih, lesu, lunghai, tapi semangat kita tidak pernah padam ya, karena ada si Dia menemani hidup kita. Mari kita awali pembelajaran kita kali ini pada pelajaran PAI dengan membaca basmalah dan surah Al-Insyirah dalam hati masing-masing. Berdoa di dalam hati masing-masing, dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya ini ada berapa orang yang tidak hadir? 1, 2. Siapa saja? Sebentar, siapa yang tidak hadir? Arsalan. Kenapa Arsalan? Sakit? Apa? Oh iya. Pertama, Bapak akan buka sebuah tema hari ini berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi Bapak akan bawa kalian dalam sebuah cerita. Ada Udin dan Maman. Mohon maaf ya kalau ada orang tuanya sama nih. Udin dan Maman. Udin itu berangkat ke dapur bawa mie instan. Di belakangnya ada tulisan tata cara memasak. Mie instannya mie goreng. Oke. Tapi dia tidak menggunakan atau memasak sesuai dengan aturan pakai atau aturan memasak di mie instan tersebut. Oke. Yang harusnya mie goreng itu dibuang airnya, ini air segentong dimasukkan ke mangkok. Kira-kira berhasil tidak? Tidak. Berarti panduan yang ada di mie instan adalah pedoman untuk apa? Untuk memasak mie instan, gitu ya. Oke. Ketika kita mendapat kesulitan, maka Al-Quran menjawab, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang dapat mengobati hati adalah dengan berzikir. Yang jawab Al-Quran. Maka Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Nah, gitu ya. Pedoman hidup. Paham ya? Jadi kita akan bahas bagaimana Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup kita. Oke, pertama silakan Ananda di buku paket atau di LKPD yang dibagikan barusan tadi ada infografis. Ada? Ya, silakan dilihat dulu. Infografis. Oke, pertama sebelum ke infografis ada tujuan pembelajaran. Kita akan belajar apa? Yang pertama, oke. Ananda siapa? Najwa. Baca wa, tujuan pembelajaran yang pertama. Yuk, yang keras. Melalui pembelajaran tutur sebaya, kalian dapat membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam shamsiyah dan alif lam qamariyah. Oke, up dulu. Itu yang pertama ya. Lihat di infografis. Infografis. Yang pertama itu ada anak-anak senang baca Al-Quran ya. Membaca Quran surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Oke. Jadi langkah pertama kita akan belajar membaca dulu. Surat apa? An-Nisa ayat 59 dan
An-Nahl ayat 64. Setelah membaca, lihat kemana alurnya. Langsung kita apa? Mengartikan. Setelah mengartikan apa? Menerapkan bacaan alif lam syamsiah dan alif lam. Setelah tahu kita mau belajar apa dan tujuannya seperti apa, Ananda, lihat ada pantun di sana. Nah, kalau dulu biasanya Bapak kalau masih muda itu suka ada pantun dalam bahasa Sunda. Apalagi melihat gebetan si dia yang direbut oleh orang lain. Bapak suka bikin pantun. Mencit meri dinarakit boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit tapi kabogoh direbut batur. Oke, itu hanya selingan. Ada pantun pemantik. Aduh, Gusti. Ada pantun pemantik kan Anda? Tolong dibaca. Bareng-bareng ah. Yang bait pertama. Yuk bareng-bareng. Bareng ke Jakarta naik sepeda. Jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna. Al-Quran hadis sebagai pedoman. Terus siang. Oke, dari pantun tersebut, bukan pantun yang Bapak tadi ya, tapi pantun yang ini. Kalian silakan di buku catatan atau boleh saja di LKPD itu pernyataan apa atau apa isi dari dua pantun ini. Maksud pantun ini itu apa? Menurut bahasa kalian, sekalian. Seperti tadi nih, Bapak contohkan bisilier. Mencit meri dinarakit, boboko wadah bakatul, lain nyeri ku panyakit, kabogoh direbut. Berarti intinya apa? Sakit hati karena kabogoh direbut batur. Bisa ya? Bisa ya? Nah, coba ini pantun yang ini. Kalian tulis apa maksud atau pesan dari pantun ini? Ya, sesuai bahasa masing-masing ya, tidak usah sama dengan teman. Sok tulis. Ya, silakan. Bapak kasih waktu 10 detik. Yang sudah angkat tangan saja lah, sok nggak apa-apa. Kalau salah juga nggak akan diapa-apain, tenang. Justru Bapak akan menilai bagaimana kalian berani mengungkapkan pendapat. Berani aja dulu, salah mah belakangan. Yuk, berani aja dulu. Yuk, sudah? Dengerin, ini pendapat Aira tentang pantun tadi. Oke, Aira. Yang keras. Ulangi ini. Kalau calon pemimpin itu harus tegas, Aira. Wow. Yo, anggap ini semuanya masyarakat jelata. Ini masyarakat Aira nih, anggap. Yuk, yang keras. Menjadikan Al-Quran pedoman supaya hidup bermakna aman dan berkah. Iya, menjadikan apa? Al-Quran pedoman supaya hidup bermakna aman dan berkah. Menjadikan Al-Quran pedoman supaya hidup bermakna aman dan berkah. Itu pendapat Aira. Oke, berikan tepuk tangan untuk Aira. Terima kasih. Oke, Bapak ambil sampel saja. Betul Ananda semuanya. Jadi intinya adalah Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman hidup kita. Jadi apapun kita dapat permasalahan, kesulitan, yang menjadi patokan adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, cukup. Kedua, di halaman 5 ada titik fokus yang apa saja titik fokus di sana? Raka. Di halaman 5 ini titik fokus nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tolong dibaca. Apa saja yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari pada bab ini? Terima kasih untuk Raka. Berikan tepuk tangan untuk ya, kita nggak tahu hari ini belajar baca berani aja. Siapa tahu 20 tahun, 10 tahun ke depan jadi presenter Anda. Amin. Jadi tiga fokusnya 1,
hadis. Yang ketiga fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian 4 kandungan An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Yang terakhir Alif Lam dan Alif Lam dan Sin. Oke. Kalau kita sudah tahu, benar ada yang ditanyakan. Ini yang pertama kan titik fokusnya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Silakan mengemukakan pendapat. Nggak apa-apa salah atau apa juga nggak apa-apa. Apa ya bahasanya kurang baik. Yang penting berani saja dulu mengemukakan pendapat. Al-Quran itu apa menurut pendapat kalian? Yuk, angkat tangan, sebutkan nama. Boleh panjang, boleh pendek, terserah. Yuk, silakan. Yuk. Gak apa-apa salah juga. Al-Quran itu apa? Gak apa-apa salah juga. Gak apa-apa ya. Ya Pak? Oke, namanya siapa? Pak Nur. Yang keras Nur. Al-Quran itu Al-Quran sebagai petunjuk. Ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk Pak Nur. Al-Quran, sepakati dulu. Al-Quran adalah petunjuk. Dengerin. Betul Al-Quran adalah petunjuk, tapi definisi atau pengertian Al-Quran adalah yang pertama, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan secara mutawatir, berangsur-angsur, betul kan? Berangsur-angsur, dan yang membacanya itu mendapatkan pahala. Kelompok 1, cirian ini gabung saja ya. Kelompok 1 sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 udah saja. 5 kelompok ya. 5 kelompok gak apa-apa. Nih dengerin, kelompok 1 sama 3 bacanya surah An-Nisa ayat 59. Nah, lihat bareng ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 4 yang genap bacanya surah An-Nahl ayat 64. Ada? Coba lihat dulu di modulnya. Halaman 6 ada? Oke, sebelumnya kita coba baca dulu bareng-bareng semua kelompok, yuk. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina atii'ullaha wa atii'ur rasuli wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum minuna billahi wal akhir. Membedakan antara zai dan jim suka tertukar dan gunnah juga suka kelewat. Jangan sampai gunnah kemudian makhorijul hurufnya masih tertukar. Terus berlatih sebagaimana tadi di kelompok menjadi tutor sebaya atau menjadi guru bagi teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya?
terakhir tapi di pelajaran yang lalu Bapak telah menyampaikan berkaitan dengan materi Al-Quran dan hadis seperti ini, dan kita mempelajari 2 ayat, satu An-Nisa ayat 9 dan An-Nahl ayat 6. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh tentang makna ayat-ayat yang kemarin kita bahas. Sebelumnya, agar menambah keberkahan, silakan dipimpin untuk berdoa. Perhatikan, sebelum mulai belajar nanti lakukan surat Al-Fatihah tidak masing-masing berdoa. Pada selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan yang telah lalu kita sudah belajar tentang surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 4. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas makna apa dari ayat tersebut, kemudian implementasinya dalam kehidupan kita. Temanya masih sama, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kemudian simak, bandingkan dengan ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 7. Jadi kita baca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dilanjutkan. Terima kasih untuk Anda Elsa. Selanjutnya dikaitkan dari penjelasan Anda Elsa bahwa tadi kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi nih, fungsi Al-Quran itu dalam kehidupan itu apa? Kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapat? Ananda Syahrul, silakan. Menurut saya, dalam kehidupan manusia bisa terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan. Ya. Karena kita semua berada dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan sengsara. Dan ketika ada orang lain yang menolong, kita harus membantunya dengan tanpa pamrih. Karena kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang tidak, dengan cara yang tidak kita sangka. Ya. Menurut saya, Al-Quran adalah pedoman bagi kehidupan manusia dan juga menjadi solusi dalam setiap permasalahan. Hal itu terjadi bukti seperti yang terlihat dalam video tadi. Tidakkah manusia baik berupa kebaikan atau keburukan itu ada petunjuknya dalam Al-Quran? Ya. Sudah berkelompok duduknya Anda semuanya. Lihat, ada beberapa pertanyaan di sini. Nah, Bapak materinya sudah share ke WA group, WhatsApp group di kelas 7 itu. Silakan dibuka, diklik materinya di halaman ke-4. Di halaman ke-4 atau ada link. Oke, dan ini sebagai bahan aja, jadi 3 pertanyaan. Ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Cari semuanya materinya. Akan tetapi nanti Bapak minta untuk setiap kelompok mempresentasikan satu kelompok, satu materi saja. Satu materi saja dari 3 materi ini. Silakan Anda diskusikan, search, baca-baca dari materi yang sudah Bapak sharekan di jadwal masing-masing atau di WA dulu. Silakan.
Belanja di Shopee Live, semua diskon 50%. Ini Bapak sambil putar selawat nggak apa-apa? Boleh nggak Bapak sambil putar selawat? Boleh. Cari saja poin-poin yang penting. Contoh poin pertama kan definisi Quran tadi, gitu kan? Jadi tulis saja dibaca dulu yang materi itu per poin. Kemudian anak-anak tulis yang penting-pentingnya saja. Kalau sudah Al-Quran adalah hadis adalah, jadi itu boleh didiskusikan. Al-Quran itu apa, hadis itu apa? Ya, ditulis saja poin-poin pentingnya, kemudian didiskusikan gitu sesuai dengan teksnya. Nanti untuk penyampaian presentasinya pakai bahasa kita saja. Jadi Al-Quran itu apa, tapi jangan terlalu jauh. Oke, Bapak kira cukup untuk diskusinya. Sekarang Bapak minta setiap kelompok untuk mempresentasikan. Bapak Wali dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan poin yang pertama saja, yaitu menjelaskan tentang definisi Al-Quran dan hadis. Silakan dan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan definisi Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir ditulis dalam Al-Quran, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Al-Nasr. Sedangkan hadis adalah perkataan dan perbuatan, ketetapan dan Apabila ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaannya. Ya, silakan sebutkan nama. Nama saya Jenny Amelia. Iya, jadi Pertanyaannya, berapa lama Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Menjawabnya. ya silakan. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya. Silakan tenang. Terima kasih. Tadi kita sudah menyimak beberapa tampilan dan Anda juga sudah mempresentasikan pendapat yang ada temukan dari materi. Hanya sekedar penguatan dari Bapak bahwa Al-Quran dan hadis itu merupakan dua pedoman bagi umat Islam yang mau tidak mau harus kita terima. Al-Quran sebagai dasar yang pertama, kemudian yang keduanya adalah hadis. Al-Quran dari tadi kan dikatakan oleh kelompok 2 bahwa Al-Quran itu apa? Ucapannya dari Allah, lafaznya maksudnya dari Allah, tapi melalui lisan baginda Nabi. Kalau hadis maksudnya itu dari Allah, tapi ucapannya, lafaznya itu baginda Nabi. Paham ya? Bisa bedakan ya. Ulangi. Kalau Al-Quran maknanya, lafaznya itu dari Allah, tapi diucapkannya oleh baginda Nabi. Tapi alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita di hari ini telah selesai, dan dengan berbagai kesukacitaan kita dan berbagai pengalaman baru yang kita miliki, dan kita sepatutnya bersyukur kepada Allah. Allah memberikan anugerah pikiran yang luar biasa kepada kita semuanya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Hanya itu saja dari Bapak. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.